ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah ahli kubur khususan Bahya Haji Nawawi Abdul Aziz lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mitra Persada, alhamdulillah, mari kita lanjutkan tafsir Al-Qur'an kita hari ini sampai surat Hud ayat 52. Ini adalah kisahnya Nabi Hud alaihi salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Wa ya qaumi, lan he kaum ingsun, istaghfiru jaluk ngapura sira kabeh, rabbakum ing pangeran sira kabeh, thumma tubu nuli baliya sira kabeh, nuli tobat sira kabeh, ilaihi maring Allah, maring rabbakum. Ini mengingatkan manusia termasuk kaumnya Nabi Hud memakai kata-kata rabbakum, bukan istaghfirullah, tapi wa ya qaumi istaghfiru rabbakum. Ini menunjukkan bahwa Allah itu robba yurabbi tarbiyatan, jadi menciptakan, ngopeni, ya, menunjukkan dan seterusnya. Tidak hanya menciptakan, tetapi Allah itu ngopeni supaya manusia selamat. Diturunkanlah Al-Qur'an supaya manusia itu bahagia lahir batin yang sejati. Maka diturunkan para nabi, diturunkan orang-orang di sekitar kita, orang yang soleh-soleh yang mengajak kepada kebaikan. Itu adalah anugerah yang sangat besar. Nah, ketika Nabi Hud alaihi salam ini mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah, Nabi Hud juga mengingatkan, minta ampunlah kepadanya, karena bagaimanapun manusia itu punya dosa, termasuk sampean-sampean ini. Ya dalam maksudnya tidak langsung sampean-sampean ini gitu ya. Ini maksudnya begitu, kasarnya itu sampean-sampean ini kan belum menyembah Allah. Ayo menyembah Allah, minta ampun kepadanya gitu. Tsumma tubu, nuli tobat sira kabeh. Nuli bali yo, tobat niku secara bahasa roja'a. Bali sira kabeh ilaihi maring rabbakum. Nah, di sini kata-katanya rabbakum. Bukan Allah tapi rabbakum. Istaghfiru rabbakum, gitu kalimatnya. Bukan istaghfirullah. Ini menunjukkan Allah ini di samping menciptakan manusia juga robba yurabbi tarbiyatan, membina, merawat. Merawatnya Allah, ngurusinya Allah apa? Yaitu diturunkan Al-Qur'an, diturunkan para nabi, itu sebagai penunjuk ke jalan yang baik. Di sekitar kita ada tokoh agama, tokoh masyarakat yang mengajak kita kepada yang baik-baik. Ini adalah anugerah yang sangat besar. Aja dilolokne tokoh-tokoh agama, dilolokne keliru didik, dilolokne entek-entek manusia tidak lepas dari berbuat dosa. Yang penting senantiasa bertaubat kepada Allah. Hai kaumku, menyembahlah Allah, kemudian bertaubatlah, minta ampunlah kepadanya. Ya karena belum menyembah Allah, ya menyembah berhala,
itu termasuk dosa-dosa. Maka yursil mongko ngutus utawa ngirim sapa rabbakum as-samaa ing langit alaikum ing atase sira kabeh midraron halih deres. Ini dijelaskan di ayat ini istighfar, taubat ya. Salat istisqa itu kan yang memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar. Supaya apa? Minta air hujan kan. Dan di sini juga disebutkan minta ampunlah kepada Allah Tuhan kalian, bertaubatlah, yursilis samaa alaikum midrara, niscaya Allah akan mengirim hujan yang deras. Jadi permohonan kepada Allah itu kalau disertai dengan istighfar, tobat, ya Gusti, kula nyuwun ngapura, kula nyuwun barokah rezeki panjenengan, nyuwun rezeki panjenengan ya. Ini bagus sekali. Wa yazidkum, yang kedua, wa yazid lan nambahi sapa rabbakum kum ing sira kabeh kuwatan ing kekuatan ila kuwatikum maring kekuatan sira kabeh. Yang kedua faedahnya istighfar tadi akan menambahimu kekuatan. Jadi orang itu kalau tidak punya dosa atau banyak kebaikannya, maka kekuatannya akan bagus, kekuatannya akan besar, akan menambahi kekuatan. Wala tatawallau lan aja mengo sira kabeh mujrimina halih padha gawe dosa. Jadi istighfarlah, niscaya turun hujan, banyak rezeki, ditambahi kekuatannya. Kemudian jangan berbelok dari kebenaran dengan melakukan dosa-dosa. Qalu matur sapa kaum Nabi Hud, ya Hudu, Hud, ya Nabi Allah, ya Hudu, celuk jangkar, Hud, majikta ora teka sapa sira na ing kita bibayinaten kelan wawa bukti, wa manahnu lan ora utawi kita iku pitariki alihatina kelawan wong-wong kang ninggal pira-pira pangeran kita ankaulika saking sebab ucapan sira. Langsung dibantah. Hud, kowe kirene nganggo bukti, terus kita tidak akan meninggalkan sesembahan yang kita lakukan selama ini. Kita enggak akan berubah walaupun engkau mengucapkan seperti itu. Ini adalah jawaban yang kasar, jawaban yang kaku dari kaum. Diajak yang benar, nanti akan turun hujan. Nanti hujan kan bermanfaat bagi kalian, tanaman kalian, minum, buat mandi dan seterusnya kan. Diberi kalian kekuatan dengan istighfar itu. Ditinggalkan yang dosa, diberi petunjuk begitu, itu nasihat-nasihat bagus begitu, kaumnya tidak akan kami meninggalkan sesembahan kami. Wa manahnu lan ora ana utahe kita laka keduwe sira iku bi mukminina kelawan wong-wong kang padha iman. Ini adalah penolakan yang betul-betul kelihatan nyata ya. Ingsun, kita sedaya, kami ndak akan mau beriman. Engkau ini orang dari kami ya, sama dengan kami gitu. Padahal Nabi Hud itu ya seperti mereka, tetapi punya jabatan sebagai nabi atau rasul, utusan. Jadi dipilih oleh Allah. Kalau suatu masyarakat itu tidak ada pemimpin, apalagi tidak ada pemimpin yang mengajak kepada kebaikan, ya akan rusak, akan semaunya sendiri ya. Misalnya pemimpin yang mengatur jalan ini,
yang begini ini harus begini ya. Kalau nanti menggunakan air, selesai menggunakan kerannya dimatiin, sehabis buang air supaya disiram, terus membuang sampah di tempat sampah. Kalau yang seperti itu kan ada pemimpinnya, ada yang mengajak kepada kebaikan kan, maka tidak akan rusak. Kalau jar-jaran ya rusak. Yang namanya setan senang sekali mengganggu orang yang belum begitu kuat keimanannya. Innaqulu qala inni usyhidullah wa asyhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Jawabannya Nabi Hud atas ucapan kaumnya tadi. Qala dawu sapa Hud, inni setuhune utahe ingsun iku ushidu nyeksekake ingsun Allah ing Allah, wa syahadu lan saksana sira kabeh anni setuhune utahe ingsun iku bariun wong kang membebaskan diri, tidak bertanggung jawab mimma saking barang terus digunakan nyekutokake sira kabeh. Ini karena jabatan Rasul atau Nabi itu sebagai pengemban amanah menyampaikan. Adapun nanti diajak tidak mau ya itu sudah gugur kewajibannya. Min dunihi saking liyane Allah, tegese nyekutokake saking liyane Allah. Fakidu mongko gawe tipu daya sira kabeh ni ing ingsun jami'an halis kabehane. Tsumma la tunzirun nuli ora den srantekake sira kabeh. Ni ingsun tegese tidak akan menimpakan kecelakaan bagiku. Ini setuhune utahe ingsun iku tawakkaltu, pasrah ingsun Allah ing atase Gusti Allah. Rabbi hiya pangeran ingsun, wa rabbikum lan pangeran sira kabeh. Masih diikutkan lagi. Aku ki lho pasrah ning Gusti Allah. Pasrah di sini kan setelah berusaha, setelah tabligh menyampaikan amanah dari Allah ini. Setelah menyampaikan, nah baru tawakal. Nah suatu hari itu sahabat tuh naruh unta itu sembarangan, ndak usah ditaliin. Kalau memang jatah saya ndak akan pergi, ndak akan lari. Nabi mengingatkan, talikan dulu, ini talinya unta itu taliin dulu, baru engkau tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. Ini beri pelajaran kepada kita. Kalau anak kita pengen solehah ya dididik dengan didikan yang baik. Kalau tidak bisa, waktunya nggak cukup, maka dipondokkan, disekolahkan, diajari ilmu-ilmu yang berguna, maka dia akan menjadi baik insya Allah. Nah, setelah begitu itu baru tawakal, pasrah kepada Allah. Ya Allah, kula niku sampun mati-matian ngopeni anak kula, baik zahir maupun batin. Zahir pangane, minume, batin itu pendidikane, pembinaane. Sudah saya pasrahkan padamu ya Allah. Baru itu berlaku, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Sapa sing pasrah ning ngene Gusti Allah, pasrah setelah usaha itu, fahuwa hasbuhu, monggo Gusti Allah iku nyukupi. Ya. Kan manusia ini kan kemampuannya terbatas ya. Kok aduh ya Allah, wis mati-matian, wis entek piro usaha. Maka diakhirlah dengan tawakal, pasrah kepada Allah. Yang penting usahanya sudah maksimal. Ini maka fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya. Cukup itu segalanya, wis cukup, dicukupi ya. Ya belum tentu banyak tapi cukup. Nah ini jadi
Kalau orang itu diberi kecukupan, enak. Setiap butuh ada, namanya cukup kan. Karena daripada banyak ternyata tidak cukup. Ingsun pasrah marang Gusti Allah, Tuhan ingsun ya Tuhan sira kabeh. Pangeran ingsun, pangeran sira kabeh. Nabi Hud itu pintar mengucapkannya, masih mengaitkan kan dengan pangeran sira kabeh, padahal mereka ya belum menyembah Allah. Tapi kenapa disebutkan ini mengingatkan ingsun pasrah nanggone Gusti Allah, pangeran ingsun ya pangeran sira kabeh, masih menguatkan lagi bahwa Gusti Allah itu pangeran sira kabeh, ya sembahan. Kita ini menyembah Allah itu kan kewajiban. Tetapi Allah juga mengaitkan menyembah Allah itu menumbuhkan kenikmatan-kenikmatan. Menyembah Allah itu kan ya mengikuti aturannya, ya. Kalau orang sudah amen darah tinggi, ya macam apa makannya ditata. Jangan seperti waktu masih belum darah tinggi. Namanya itu mentaati Allah. Allah itu kan menurunkan penyakit ya dengan sebab-sebab kan, dengan sebab-sebab gitu. Ya, mungkin ada yang tidak tanpa sebab gitu, tapi kebanyakan adalah dengan sebab. Maka di sini mengikuti dan beribadah kepada Allah itu membawa efek yang positif, ya, efek yang positif. Misalnya orang khawatir piye ya saingannya semua ini adalah milik Allah, ya sudah usaha dan tawakal. Lulus ya alhamdulillah, ndak lulus ya ndak susah. Namanya rezeki dimanapun ada. Itu. Jadi kalau sudah pasrah kepada Allah itu sudah enak gitu. Tapi sebelumnya harus ada usaha. Ma min dabbatin, ora ana saking barang kang lumaku kang gremet illa huwa kejaba ta Gusti Allah iku akhidun, zat kang ngalap binasiyatiha kelawan ubun-ubune dabbah. Maksudnya masing-masing manusia ini dikendalikan oleh Allah, sekali lagi dikendalikan, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini panjenengan bisa mendengarkan ini, saya bisa hadir. Ini adalah salah satu titahnya Gusti Allah, kehendak dari Allah. Karena Allah itu kalau tidak menghendaki tidak akan jadi, ya, nggak akan berhasil. Maka kita ikuti jalan-jalannya, mudah-mudahan termasuk orang yang berhasil. Inna rabbi satuhune utahe pangeran ingsun ala siratin tetep ing atase dalan mustaqimin kang jejeg. Jadi Allah Tuhanku itu berada dalam jalan yang lurus, orang blowokne wong. Gusti Allah itu selalu menunjukkan yang baik. Bahkan untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW diberi keutamaan yang bukan main, ya. Sholat di Masjid Nabawi satu kali itu dilipatkan 1000 kali dibanding sholat di masjid biasa. Sholat di Masjidil Haram satu kali sholat bisa 100.000 kali sholat di masjid biasa. Masya Allah. Jadi ibadahnya sedikit tapi dibalas dengan balasan yang banyak. Fa in tawallau mongko lamun mengo sira kabeh faqad ablautu mongko teman-teman wis nyampeake ingsun kum ing sira kabeh ma ing barang ursil tukang den utus ingsun bihi kelawan ma ilaikum marang sira kabeh. Nabi Hud
memberikan pengarahan lagi. Iki ajaanku iki nek sira kabeh mengo, ya sudah, aku sudah menyampaikan risalah dari Tuhanku. Aku sudah menyampaikan yang baik-baik yang bisa membawa kita ke arah kebahagiaan yang sejati. Nek awakmu ndak gelem, ya tanggung jawabmu dewi. Aku ndak iso melu-melu. Tapi bahasanya itu betul-betul lembut, tidak menyakiti, tidak menyinggung. Wa yastakhlifulan amrih ganti sapa Rabbi pangeran ingsun kauman ing suwijining kaum ghairakum kang liyane sira kabeh. Ini menjadi isyarat atau apa ya, sindiran. Kalau sira mingo kabeh Gusti Allah ganti kaum liyane sira kabeh. Ini kan maknanya mereka dibinasakan kalau mengo, kalau menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Hud alaihissalam ini. Memang ada hadis yang menyebutkan bahwa kalau kalian tidak ada yang berdosa, kami ganti dengan generasi yang lain yang mereka berdosa dan bertaubat kepada Allah. Di sini artinya bukan kok kemudian anjuran untuk berbuat dosa kemudian tobat, bukan. Maksudnya kalau memang menjelaskan bahwa setiap manusia itu punya kesalahan. Itu intinya. Setiap manusia itu punya kesalahan, terus yang baik bagi orang yang salah itu adalah bertaubat. Maka kita mohon ampun ini senantiasa sering kita lakukan. Di Masjidil Haram itu kan orang yang macam-macam ya keadaannya, bingung gitu, nggak tahu kamar mandi mana, mau tanya kok orang bahasanya nggak ada bahasa Indonesia misalnya begitu ya. Bu, Pak kula badhe wangsul mboten semrup dalane, mau pulang tuh nggak tahu jalannya. Ibu dari mana? Dari Sumatera. Oh ya, ibu minta kepada Allah ya di sini karena mustajab di sini nih. Akhirnya dia minggir itu berdoa. Ternyata sebentar lagi ada petugas yang lewat. Maka kita sama, Ibu ini ada orang Sumatera yang bingung mau pulang tidak bisa, ketinggalan teman-temannya. Ibu, petugas bilang, mari Bu, langsung diajak oleh petugas. Ya selesai urusan. Memang doa mustajab sekali, apalagi dia dengan istighfar ya, istighfar berfaedah betul. Ada orang mengantar orang kamar mandi, terus yang diantar tuh bilang, kok jenengan kok kados pun apa dari nggih kula pun nate haji. Langsung dikasih bingung. Ini adalah kisah nyata. Langsung dikasih bingung, kemudian Mbah tadi ada ucapan kita yang salah ya Mbah ya. Monggo istighfar Mbah, astagfirullahaladzim. Dipanggil oleh istrinya. Wah, akhirnya bingungnya udah hilang akhirnya. Ini istighfar itu betul-betul bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Kalau bisa sehabis sholat itu kita jangan tinggalkan istighfar minimal 3 kali. Wala taudurruna lan ora mlarati sira kabeh, ora mbahayani sira kabeh ing Rabbi sayan ing suwiji-wiji. Kalau kalian mengo, maka Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang lain dan kalian tidak bisa melarati Gusti Allah, tidak bisa memberikan madharat kepada Allah. Ora iso. Misale ngamuk nang ngene sing ganti, tidak bisa. Manusia ini ciptaan Allah, Allah berkuasa segalanya. Inna Rabbi setuhune utahe pangeran ingsun ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji iku hafizun, zat kang ngawasi, zat kang reksa memelihara. Sesungguhnya Tuhanku itu zat yang mengawasi, zat yang menjaga ya.
ngrekso atas segala sesuatu. Walamma jaa amruna lan tatkalane teko apa amruna perintah ingsun najaina mongko nyelametake ingsun Hudan ing Nabi Hud walladzina lan wong akeh amanu kang iman sapa alladzin ma'ahu sartane Nabi Hud birahmatin kelawan kawelasan minna saking ingsun. Kalau sudah titi mangsane perintah ingsun untuk membinasakan umat, maka pada saat itu mereka ditimpa musibah, ya, musibah. Nah, disebutkan dalam surat yang lain itu musibahnya itu, ya. Tapi najaina Nudan, tapi kami selamatkan Hud, karena Hud adalah utusan kami yang mengajak kebaikan. Dan juga orang-orang walladzina amanu ma'ah, lan wong-wong sing iman bersama Nabi Hud birahmatin kelawan kawelasan ingsun. Karena Gusti Allah welas ning ngene wong mukmin. Allah itu kasihan, welas, berkasih sayang kepada orang yang beriman. Wa najaina lan nyelametake ingsun hum ing alladzin min adzabin saking siksa ghalidin kang kandel atos, kang besar, kang hebat, yang mengerikan. Kami selamatkan orang-orang yang beriman dari kaumnya Nabi Hud dari siksaan yang menakutkan, yang keras. Watilka utawi mengkono kang tinutur iku adun kaum Nabi Hud itu bangsa Ad itu aslinya nama orang, kemudian menjadi nama suatu kaum. Itulah kaum Ad. Jahadu durhaka sapa Ad bi ayati rabbihim ing kelawan ayat-ayat pangerane Ad wa asaulan durhaka sapa Ad rusulahu ing pira-pira utusane Allah wa tabau lan melu sapa Ad amra kulli jabbarin ing perintahe saben-saben penguasa kang zalim anitin kang nentang. Karena mengikuti penguasa ndak benar diikuti, akhirnya mendapat bendu, ya, murka dari Allah Subhanahu wa taala. Mitra Persada, jadi di sini pelaku kebaikan itu mendapat akibat baik, pelaku kejahatan itu mendapat akibat yang buruk. Kemudian perintah yang kedua, perintah untuk mengikuti ajakan-ajakan orang yang baik. Kemudian yang ketiga, perintah beristighfar yang sebanyak-banyaknya, ya, yang sebanyak-banyaknya. Kemudian senantiasa tawakal kepada Allah, ya, tawakal kepada Allah, karena faedahnya besar. Tawakal itu adalah pasrah setelah berusaha. Mitra Persada, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat pada kita, panjang umur serta sehat walafiat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.